banyak lubang-lubang tersebut, tetapi lubang itu tidak diposisikan di tempat terendah rangka dari cover. Dan kita bandingkan sebelumnya, rangka yang terkini ataupun yang sekarang dan yang sebelumnya itu berbeda. Itu mengandung tanah dan batuan kecil yang membuat air tersebut tidak bisa keluar. Ya, mungkin ini adalah pembahasan terakhir soal rangka esap. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan, membahas 7 faktor akar masalah soal mudah rusaknya rangka esap ini. Nah, kita juga akan narasikan dan juga sambil menggunakan ilustrasi video dan gambar untuk memperjelas apa yang diterangkan gitu ya. Nah, untuk yang pertama sendiri di sini adalah yang pertama, masalahnya adalah silikat ataupun silicon island yang sebelumnya diklaim PT AHM. Kelihatan silikat ini adalah masalah yang wajar, tetapi justru hal ini dibantah ahli perancang briket pesawat Detach Engineering yang mengatakan justru silikat ini, silicon island, harusnya dibuang. Bekasnya itu dibuang karena bisa menghambat pengecatan. Jadi sekalipun dicat, ini catnya tidak akan nempel, tidak akan kuat tahan lama. Iya, nempel-nempel tapi tidak akan kuat lama. Itu akan mudah terkelupas. Inilah yang menyebabkan jika silikat ini harus dibersihkan. Ini bisa menjadi kekeliruan ya bagi PT AHM itu sendiri karena dibantah oleh para ahli. Jika yang mengatakan silikat ini normal, terlihat itu ternyata salah. Nah, untuk yang faktor kedua, ketiga, keempat, kelima, ini dia penjelasannya. Di balik rangka esap yang mudah rusak, sebenarnya rangka ini didesain ataupun dibuat sedemikian rupa pintar. Pada awalnya banyak orang yang mengira jika titik beban ataupun zona kontrolnya berada di bagian nomor 1 yang ditandai. Namun setelah dianalisa ternyata zona kontrolnya itu tepat berada di bagian tengah lengkungan rangka. Ya, hasil penelitian ini pun membuat tim takjub. Hasilnya bisa di luar dugaan mereka. Ternyata zona kontrolnya berada di bagian tengah yang ditandai. Tapi rangka ini bisa menjadi sia-sia. Ada 2 dan 3 faktor yang pertama kita bahas di sini, yaitu sebabnya adalah rangka yang dibuat ini membuat air masuk itu tidak keluar seluruhnya. Artinya air yang tergenang menjadi masalah dan juga lubang-lubang yang berfungsi membuang air yang terperangkap ke dalam rangka itu dianggap kurang maksimal. Coba kita perhatikan, meskipun di sini banyak lubang-lubang tersebut, tetapi lubang itu tidak diposisikan di tempat terendah rangka ataupun ada space terlalu atas, sehingga air yang masuk ke dalam ini nunggu penuh dulu atau minimal setengah baru bisa keluar dari rangka. Karena kalau kita lihat ini terlalu atas lubang-lubangnya sehingga memungkinkan air masih tersisa dan terperangkap di dalam rangka. Ditambah lagi dengan faktor yang keempat dan yang kelima, yaitu cover deck, yang dimana lubang yang berfungsi sebagai pembuang air yang masuk ke dalam cover juga ini terlalu kecil. Ya, mungkin untuk air yang masuk itu bersih tanpa kotoran, dia akan perlahan-lahan keluar dari cover. Dan kita bandingkan sebelumnya, rangka yang terkini ataupun yang sekarang dan yang sebelumnya itu berbeda. Yang sebelumnya itu lebih besar sehingga anti tersumbat lah. Nah, kalau misalnya air yang masuk dari ban depan itu masuk dengan membawa kotoran seperti tanah yang keruh, tentunya itu mengandung tanah dan batuan kecil yang membuat air tersebut tidak bisa keluar, tersumbat di dalam cover deck sehingga menyebabkan tenggelamnya rangka, terjebak air di dalam dan di luar rangka. Itulah yang menyebabkan rangka ini cepat rusak. Ya, itulah beberapa penjelasannya soal masalah faktor-faktor yang membuat rangka esap ini mudah rusak, patah, karat, dan juga keropos. Nah, kemudian faktor yang keenam adalah di sini rangka esap ini tipis.
Bahannya itu ketebalannya hanya sekitar 1,4 dan 1,8 mm aja. Artinya di bawah 1,5 mm. Ya mungkin meskipun rangka ini karat, kalau misalnya rangkanya tebal kayak underbone ataupun turbular, itu masih aman-aman aja. Meskipun ada potensi kerusakan karena karat, tetapi masih lama lah, nggak semudah rangka yang tipis seperti ini. Jadi sebenarnya rangka ESAP ini dibuat sedemikian rupa. Ini adalah inovasi yang pinter, cuman ada celah-celah yang harus diperhatikan lagi, yang mana jika rangka tipis seperti ini, itu jangan sampai ada celah sekecil apapun, apalagi cat sampai terkelupas. Nanti lama-kelamaan ini akan melebar dan menyebabkan karat yang lebih membesar lagi. Nah, kemudian yang terakhir, faktor yang ketujuh, yaitu di sini rangka ESAP ini nampaknya tidak dicat di bagian dalamnya. Kalau kita lihat, beberapa channel sudah mereview, entah mereka yang memotong rangka ataupun yang tidak dipotong tetapi memasukkan kamera ya ke dalam rangka, ternyata di dalam rangka tersebut sudah muncul karat dan tidak ada nampak cat sama sekali di dalam rangka. Nah, apakah PT AHM ataupun PT Honda ini sudah mengecat dalamnya atau enggak? Apakah cuma dicat dari luarnya aja? Kalau misalnya cat dari dalam juga, itu pasti tentunya adalah cat yang dicelup. Nampaknya di sini bukan cat celup, tapi juga cat yang disemprot doang dari luarnya. Nah, inilah yang menyebabkan rangka tersebut cepat rusak. Nah, maka dari itu di sini solusinya tidak bisa dilakukan konsumen sepenuhnya. Solusinya itu ada di PT pabrikan sendiri, yang mana harus melakukan perubahan dari segi rangka, entah itu diganti ke yang lebih tebal ataupun kayak underbone lagi ya, turbular kayak gitu. Karena di sini harus benar-benar butuh kesiapan, yang dimana harus memperhatikan segi-segi detail, jangan sampai ada celah-celah kecil karena ini menyangkut rangka yang begitu tipis bahannya. Maka bisa dipastikan bahan yang tipis seperti ini itu harus benar-benar detail, jangan sampai ada celah-celah cat sedikit pun yang terkelupas, karena lama-lama akan membesar dan karatnya ini akan melebar ke semua rangkanya. Itulah yang menyebabkan rangka ini mudah karat, kemudian kropos dan juga patah. Jadi solusinya ada di pabrikan itu sendiri. Jadi mau bagaimanapun kita mau ngecat, mau ditambah pelapis, ya nggak akan ada hasilnya gitu ya. Jadi di sini yang harus dirubah adalah rangka, entah itu harus diganti ke yang tebal ya kayak underbone lagi, atau juga di sini cover deck ataupun cover bawahnya itu harus ada lubang pembuangan air yang lebih besar. Jadi teori ini juga bisa digunakan kepada rangka lainnya seperti underbone ataupun turbular, yang mana kita harus memperhatikan dari cover bawahnya apakah di situ ada lubang yang berfungsi untuk membuang air itu kecil atau besar ya lubangnya, dan juga dari lubang rangka itu sendiri entah underbone ataupun ESAP, itu harus memperhatikan dari segi lubang yang berfungsi untuk membuang air yang terperangkap. Apakah posisinya itu udah tepat berada di titik terendah rangka atau enggak. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh pabrikan. Mungkin itu saja ya pembahasan saya di video kali ini mengenai rangka ESAP. Mungkin ini adalah pembahasan terakhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman.